Video yang kedua ini kita akan membicarakan tentang asimtot. Jadi salah satu unsur dari grafik eksponensial adalah dia mempunyai asimtot. Asimtot itu apa sih? Asimtot adalah garis khayal yang membantu kita untuk membantu grafik fungsi. Nah, jadi asimtot itu garis yang digambar dengan putus-putus dan sebagai batas sucinya dari si grafiknya, atau si grafik ini tidak boleh memotong dari garis khayalnya itu atau melewati garis khayal gitu. Jadi acuan dimana kurva tidak boleh disentuh, jadi haram hukumnya kalau dia menyentuh garis asimtot. Nah, selain itu garis asimtot itu memiliki ciri, jadi dia tidak akan pernah memotong, tapi dia akan selalu semakin besar nilai X-nya mendekati garis itu. Jadi hanya mendekati, tidak pernah berpotongan. Kayak kalian PDKT nih, chatan terus, video callan mulu tiap hari, tapi nggak jadian-jadian. Nah, itu. Jadi dia hanya mendekati terus, tapi tidak pernah berpotongan. Dan asimtot ini ada 3 jenis, yaitu ada asimtot datar. Asimtot datar di sini dia menggunakan garis. Nah, garisnya ini memiliki fungsi Y sama dengan K. Y sama dengan, contohnya garisnya Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan min 1. Jadi Y sama dengan. Yang kedua, kalau dia asimtotnya tegak. Asimtot tegak adalah yang tegak itu ke atas dan ke bawah. Jadi dia persamaan dari asimtotnya adalah X sama dengan H. Jadi contohnya X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi dia tegak kalau tadi datar. Nah, yang ketiga ada asimtot miring. Asimtot miring ini yang warna hijau, miring. Jadi dia miring. Bisa mendekati dari kanan dan dari kiri gitu. Nah, di sini pada fungsi eksponensial kita hanya menggunakan asimtot datar saja. Jadi kita menggunakan hanya nanti garis Y sama dengan K sebagai garis asimtot dari suatu fungsi. Jadi yang ini tidak kita gunakan dan yang ini tidak gunakan. Nah, mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama adalah grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, di sini di grafik ini ketika kita perbesar nih, nanti dia semakin mendekati sumbu X. Ketika kita zoom, dia hanya mendekati sumbu X, tapi dia tidak pernah berpotongan oleh sumbu X. Kenapa sih begitu? Kalau dia punya titik potong dengan sumbu X, berarti nilainya adalah Y sama dengan 0, Y-nya harus 0. Nah, sedangkan kita lihat di sini ketika Y-nya 0, bisa nggak kita menemukan 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? Nah, itu kan mustahil ya. Karena 2 pangkat 0 saja 1. Tidak mungkin. Jadi tidak ada nilai X yang bisa kita temukan ketika Y-nya nilainya 0. Nah, sehingga grafik ini itu tidak akan pernah melewati garis Y sama dengan 0 atau si sumbu X-nya ini. Dalam hal ini, asimtotnya adalah garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, untuk bentuk lain dari eksponensial dasar seperti ini, yang dia basic, hanya berapa pangkat X, contohnya adalah Y sama dengan 1/5 pangkat X. Nah, itu asimtotnya sama-sama 0. Jadi setiap fungsi dasar, fungsi eksponen dasar asimtotnya adalah Y sama dengan 0. Itu selalu. Jadi mau di sini basisnya diganti dengan 1/5, 1/10, 1/1000, 10,
15. Jadi setiap dia bentuk sederhana seperti ini, asimtotnya selalu Y sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat juga nih pada gambar yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kalau 1/5 pangkat X, dia asimtotnya adalah Y sama dengan 0. Nah, semakin mendekati Y sama dengan 0, tapi dia tidak akan pernah menyentuh. Nah, jadi kalau kita gambar, nanti asimtotnya kita gambar dengan garis putus-putus. Jangan disambungkan, karena dia adalah garis khayal. Nah, lalu untuk fungsi yang sudah mengalami perkembangan atau penambahan dengan sesuatu yang lain, bagaimana cara menentukan asimtotnya? Nah, di sini saya ambil contoh Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Tadi kita tahu bahwa asimtot dari si Y pangkat 2X ini adalah 0. Asimtotnya Y sama dengan 0 tadi. Oh, dia bertambah 1. Jadinya asimtotnya adalah Y sama dengan 1. Sehingga nanti kita gambar garis yang datar di Y sama dengan 1. Di sini 1 di sumbu Y, berarti kita buat garis putus-putus nanti di sepanjang sumbu Y. Nah, nanti dia grafiknya akan mendekati garis Y sama dengan 1 ini. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Asimtotnya di Y sama dengan 1, dan dia akan selalu mendekati Y sama dengan 1, tapi tidak pernah menyentuh sebesar apapun X-nya gitu. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Di sini kalau kita berbicara tentang asimtot Y sama dengan 3 pangkat X min 1, tadi setiap fungsi dasar asimtotnya adalah Y sama dengan 0. Oh, di sini berkurang 1, berarti asimtotnya adalah Y sama dengan negatif 1. Nah, ini yang A. Kalau yang B, itu Y sama dengan 1/3 pangkat X tambah 1. Nah, kita uraikan dulu nih si pangkat penjumlahannya. Kita uraikan jadi bentuk perkalian dengan basis yang sama. Berarti 1/3 pangkat X kali 1/3 pangkat 1. Tadi kita tahu nih bahwa asimtotnya si fungsi yang basic atau dasar adalah Y sama dengan 0. Oh, ini ada dikalinya, dikali 1/3-nya. Berarti asimtotnya tetap sama, yaitu Y sama dengan 0. Nah, kalau yang C, itu dia Y sama dengan 3 pangkat X min 2 plus 4. Nah, kita uraikan juga tadi. Pangkat negatifnya kita jadikan ke bentuk 1/. Berarti di sini 3 pangkat X kali 1/2 tambah 4. Tadi kita tahu bahwa asimtot dari fungsi dasar ini atau fungsi Y sama dengan 3X adalah Y sama dengan 0. Nah, ini dikali setengah lalu ditambah 4. 0 kali setengah 0 ditambah 4, yaitu adalah 4. Sehingga asimtotnya adalah Y sama dengan 4. Sehingga demikianlah pembahasan tentang asimtot, dan semoga kalian paham. Terima kasih.